Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfian Sehari Perwira, NPM 2170065160094. Dosen pengampu Ibu Ira Diana Solihati SSI MMSI, mata kuliah pengembangan sistem informasi. Di sini saya ingin menjelaskan flowchart yang saya bikin. Nah, saya menggunakan aplikasi Draw.io untuk membuat flowchart tersebut. Flowchart program adalah sebuah bagian yang di dalamnya memberikan informasi terkait langkah-langkah yang berasal dari sebuah proses. Bagian ini berasal dari verifikasi yang ada di dalam sistem. Setidaknya, bagian ini memiliki dua macam, yaitu alur logika dan juga bagian alur program komputer. Yang pertama ada simbol decision, simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Yang kedua ada simbol display, simbol yang menyatakan penggunaan peralatan output, misalnya layar, monitor, printer, dan lainnya. Yang ketiga ada processing simbol. Simbol menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Yang keempat ada simbol dokumen. Simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak kertas. Yang kelima ada terminal simbol, yaitu simbol untuk pemulaan atau akhir dari sebuah kegiatan. Yang keenam, dan terakhir ada flow direction simbol. Simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Nah, di sini ada studi khusus sistem restoran ibu kota Jakarta. Nah, soalan yang pertama, apa masalah yang harus diselesaikan dengan sistem informasi? Di sini ada manajemen. Yang pertama ada manajemen pesanan. Sistem informasi dapat membantu dalam mengelola pesanan pelanggan dengan lebih efisien. Hal ini mencakup pemesanan makanan, pemrosesan pesanan, pemantauan status pesanan, dan pengiriman. Yang kedua ada pengelolaan inventaris. Sistem informasi dapat membantu dalam melacak dan mengelola inventaris atau stok makanan, bahan-bahan, dan persediaan restoran secara akurat. Hal ini dapat membantu dalam menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan, serta memastikan ketersediaan bahan makanan yang tepat saat diperlukan. Yang ketiga ada manajemen reservasi. Sistem informasi dapat digunakan untuk mengelola reservasi pelanggan. Restoran dapat memanfaatkan sistem tersebut untuk mengatur jadwal pemesanan, mengelola meja yang tersedia, dan mengirimkan konfirmasi reservasi kepada pelanggan. Yang keempat ada keuangan dan pembayaran. Sistem informasi dapat membantu dalam mengelola transaksi keuangan termasuk pembayaran pelanggan, pembukuan keuangan, dan pelacakan pendapatan restoran. Sistem ini juga dapat memfasilitasi penggunaan pembayaran elektronik seperti kartu kredit atau dompet digital untuk mempermudah proses pembayaran. Yang terakhir ada analisis data dan pelaporan. Sistem informasi dapat mengumpulkan dan menganalisis data transaksi, preferensi pelanggan, dan kinerja restoran. Informasi ini dapat digunakan untuk menghasilkan laporan, menganalisis tren penjualan, mengidentifikasi makanan atau menu yang populer, dan membantu dalam pengambilan keputusan strategis untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. Pertanyaan kedua ada apa penyebab masalah tersebut? Yang pertama ada peningkatan volume dan kompleksitas operasional. Ibu kota Jakarta memiliki populasi yang besar dan padat serta tingkat kunjungan wisatawan yang tinggi. Restoran di Jakarta sering menghadapi volume pelanggan yang tinggi dan operasional yang kompleks. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mengelola pesanan, inventaris, reservasi, dan pembayaran dengan efisien. Yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia. Restoran mungkin mengalami keterbatasan dalam jumlah staf yang tersedia untuk mengelola sistem. Ketika beban kerja meningkat, staf dapat kewalahan dan proses manual yang rentan terhadap kesalahan dapat terjadi. Kurangnya pelatihan atau pengetahuan teknologi juga dapat menjadi hambatan dalam mengadopsi dan menggunakan sistem informasi dengan efektif. Yang ketiga, keterbatasan infrastruktur teknologi.
masalah dalam infrastruktur teknologi seperti konektivitas internet yang buruk atau perangkat keras yang tidak memadai dapat mempengaruhi performa sistem informasi. Ketidakmampuan untuk mengakses dan menggunakan sistem secara lancar dapat mengganggu operasional restoran dan menyebabkan ketidaknyamanan bagi pelanggan. Yang keempat, koordinasi yang buruk antara departemen. Restoran terdiri dari berbagai departemen seperti pelayanan, dapur, manajemen, dan keuangan. Jika tidak ada koordinasi yang baik antara departemen-departemen tersebut, dapat terjadi kesalahan komunikasi, kesalahan pengelolaan pesanan, dan ketidaksesuaian antara inventaris dan permintaan pelanggan. Yang terakhir ada kurangnya integrasi sistem. Jika restoran menggunakan beberapa sistem yang tidak terintegrasi dengan baik, seperti sistem pemesanan online yang terpisah dari sistem pembayaran atau sistem manajemen inventaris yang tidak terhubung dengan sistem pesanan, dapat terjadi kesulitan dalam sinkronisasi data dan menyebabkan kebingungan dalam operasional restoran. Nah, pertanyaan terakhir, yang ketiga, siapa pemakai akhir dari sistem? Yang pertama, ada manajer restoran. Manajer restoran adalah pemakai utama sistem informasi. Mereka menggunakan sistem untuk mengelola operasional restoran secara keseluruhan, termasuk mengatur pesanan, mengelola inventaris, membuat jadwal staff, dan memantau kinerja keseluruhan. Yang kedua, ada staf pelayan. Staf pelayan menggunakan sistem informasi untuk mengambil pesanan pelanggan, memasukkan pesanan ke sistem, dan mengoordinasikan dengan dapur. Mereka juga dapat menggunakan sistem untuk memperoleh informasi menu, ketersediaan stok, dan catatan khusus pelanggan. Yang ketiga, ada staf dapur. Staf dapur menggunakan sistem informasi untuk melihat pesanan yang masuk, mengatur prioritas, mempersiapkan makanan, dan melacak status pesanan. Sistem ini membantu mereka dalam memastikan efisiensi dan akurasi dalam proses memasak dan penyajian makanan. Yang keempat ada kasir. Kasir menggunakan sistem informasi untuk mengelola pembayaran pelanggan, mengeluarkan stok pembayaran, dan melacak transaksi keuangan. Sistem ini juga dapat terintegrasi dengan perangkat pembayaran elektronik seperti mesin edisi untuk memproses pembayaran non-tunai. Yang kelima ada tim keuangan. Tim keuangan menggunakan sistem informasi untuk melacak pendapatan, pengeluaran, dan pembukuan keuangan restoran. Mereka dapat menghasilkan laporan keuangan, menghitung margin keuntungan, dan melakukan analisis kinerja keuangan. Yang terakhir ada pelanggan. Pelanggan juga dapat menjadi pemakai akhir sistem informasi restoran. Mereka dapat menggunakan aplikasi pemesanan online untuk membuat reservasi, pemesanan makanan, melacak pesanan, dan membayar secara online. Sistem ini memberikan kenyamanan bagi pelanggan dalam mengakses menu, lihat ulasan, dan berinteraksi dengan restoran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.